Ya ini udah sangat layak ya, karena X-nya ada tiga ya, model kerja, struktur model, dan ukuran perusahaan. Y-nya ada satu, profitabilitas, mediasinya, moderasinya, kepemilikan masyarakat. Ya, Pak. Ya ini udah sangat layak ya. Kan minimum 4 variabel, ini Anda udah 5 ya. Terus sudah ada moderasinya, udah cukup. Jadi terima kasih ya Pak Yunian. Baik, Lanjut Pak. ya. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Khairul Saleh, pengaruh literasi digital dan implementasi digitalisasi aplikasi manajemen SDM studi kasus siap ya karyawan terhadap efektivitas manajemen SDM dan kinerja karyawan di Yayasan Sahabat. Pengaruh digitalisasi dan implementasi digitalisasi. Terus terhadap apa nih pengaruhnya nih Pak? Ini ada mediasi atau moderasinya enggak? Mungkin bisa jadi ini mediasi ya kali ya. Aplikasi siaknya ini Pak kayaknya. Iya. Nah tinggal Y-nya kan ada dua lagi Y-nya ya. Ya itu boleh salah satu ya. Tapi kalau mau dua-duanya juga boleh. Hmm. Kan cukup 4 kan variabelnya berarti literasi digital, X1, implementasi digital, X2, kemudian Y-nya adalah efektivitas manajemen, Y1, kinerja karyawan, Y2, terus mediasinya aplikasi siak ya. Bisa Pak, jadi itu udah lebih satu variabel. Jadi sebenarnya 4 juga cukup. Boleh, boleh. Iya, enggak, iya, sama nih. Sama kayak Pak Yusniar tadi juga lebih satu variabel, nggak apa-apa ya. Kan, kan lebih dari minimumnya maksudnya. Bukannya nggak boleh, boleh ya. Baik, sama-sama. Lanjut ya Pak ya. Andika. Iya, Pak. Pengaruh gaya pemimpinan, budaya organisasi, dan perilaku pelaksana terhadap kepuasan wajib pajak. Ya, Pak. Nah, ini nggak ada mediasi moderasinya nih Pak. Nggak ada. Perilaku pelaksananya bukan mediasi, Pak. Mantap nih. Bapak nggak tulis ini soalnya. Oh, Bapak anggapnya itu X1, X2, X3 itu kan perilaku iya, pelaksananya. ya. Berarti mesti di-declare lagi, Pak ya. Iya, apa namanya? Kemudian pelaksana kepuasan wajib pajak.
Jadi Y-nya kepuasan wajib pajak ya, Pak? Iya, Pak. Bisa itu perilaku pelaksana jadi mediasi kayaknya. Ya, pemimpinnya baik, budaya organisasinya baik, misalnya kan. Eh, dengan perilaku pelaksana yang seperti itu, apakah wajib pajak makin puas atau tidak gitu? Masuk akal sih. Ini jadi mediasi Pak kalau mau ya perilaku Ya, pelaksana ini. ya, Pak. Ini petugas ya maksudnya ya, Iya, petugasnya, Pak. bayar pajak ya. Mm. Oke bisa. Iya, Pak. Di KPP Madya 2 itu di mana Pak? Di Di, Jakarta Utara ya? iya, di Sempara, Pak. Ya ya. Yang dari pajak saya kebanyakan dari sini. Yang KPP wah, PMA, Pak, PMA. pajak asing 5 itu ya. Ya. Yang 5 asing itu banyak tuh. Bimbingan saya udah pada Hari ini lulus. lagi kemarin. Baik, saya lanjutkan. Sudah bagus ya Pak ya. Lanjut aja. Itu bumbu rumah tangga, betul. Cuman perilaku pelaksana aja dibikin mediasi. Lia Angdelina ya. Iya, Pak. Pengaruh intangible asset dan kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan melalui tax planning sebagai variabel mediasi. Udah bisa nih Bu. Baik, Intangible Pak. asset kepemilikan asing terhadap nilai perusahaannya. X1-nya itu intangible, X2-nya kepemilikan asing, Y-nya nilai perusahaan, mediasinya Tax planning. tax planning. Bisa Bu? Iya, iya, baik, Pak. Oke, lanjut ya. Terima kasih, Pak. Sama Iwan Darmawan. Iya, Pak. Pengaruh DER, ROA, dan kebijakan PPN, pembelian rumah, PPN, pembelian rumah ditanggung pemerintah terhadap harga saham dengan nilai perusahaan atau price PBV sebagai variabel mediasi. X-nya DER sama ROA. Iya, Pak. Sama PPN ditanggung pemerintah. PPN tanggung pemerintah. Itu X3. Iya, Pak. Oke, terus harga sahamnya ya. Iya, harga saham Y-nya Nilai perusahaan atau PBV-nya sebagai mediasi. mediasi. Iya, Pak. Bisa ini ya. Tuh 2, 3, X-nya 3 nih. Dan lebih sebenarnya. Y-nya harga saham, PBV-nya mediasi. Bisa Pak. Lanjut nih. Ya, makasih, Pak. Ya. Eh, perlu diketahui nanti bikin judul itu maksimum 20 kata ya. Jangan lebih. Ya ini ada yang kata-katanya panjang nih. Jadi ini kalau dihitung lebih dari 20 kata nih. Misalnya punya Pak Iwan nih. Karena udah ada tambahannya lagi. Studi pada sektor ini nih ya kan ya. Iya, Pak. Jadi ada caranya misalnya studi pada sektor itu kalau dibuang jadi kan kurang dari 20 atau 20 maksimum boleh ya. Nanti caranya gimana masukin studi sektor itu? Nanti di batasan masalah bahwa penelitian ini dilakukan pada sektor properti di BI tahun 2020 sampai 2024. Tapi nggak di judul.
Tapi terserah kalau Anda bisa nyingkat lagi yang apa tidak perlu membuang studi pada sektor properti di BI itu silahkan aja ya. Iya Pak. Jadi maksimum judul 20 kata ya, yang lebih. Yang bagus sekitar 15 ya. Nah, 15 kata. Tapi kalau sampai 20 juga masih boleh. Lanjut Baik Pak. ya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Emma Kataningrum. Ya. Iya, Pak. Analisis dampak implementasi sistem Cortex terhadap efisiensi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Cortex. Ini hanya ada 3 saya lihat ya. Iya, tapi itu sebenarnya efisiensi administrasi pajaknya nanti ada 2, terus kepatuhannya ada 2 juga. Maksudnya 2 apa, Bu? Dua, dua kasus gitu. Jadi untuk administrasi pajaknya difokuskan pada permohonan wajib pajak dan penyelesaian permohonan wajib pajak. Terus kemudian untuk kepatuhan wajib pajaknya pada pelaporan SPT dan penerimaan pajak. Berarti ada 4 tuh nanti. Iya gitu. Iya, Pak. Enggak, berarti hanya ada X sama Y ya? Iya, Pak. Hmm. Ya, anu disarankan harus ini ada mediasi atau moderasinya, Bu. Oh, baik, Pak. Nanti Hmm. berarti saya ganti aja yang ada variabel mediasinya ya, Pak. Iya, iya. Sistem Cortex itu gimana sih, Bu? Jadi sistemnya tuh terintegrasi gitu, Pak, antara wajib pajak dan petugas pajak. Jadi uh, bisa langsung semuanya serba online gitu. Nanti diharapkan nanti apabila terjadi misalkan surat menyurat semuanya tuh serba online di sistem Cortex gitu, Pak. Hmm. Saya dari yang sini saya nyoba-nyoba lihat apa ada yang bisa jadiin mediasi gitu loh. Tapi tetap kurang satu Berarti variabel. ini sih Pak, jadi kalau saya sempat kepikir untuk variabel mediasinya kepada terhadap wajib pajak sektor asuransi atau fitness center gitu. Ininya. Kalau itu mungkin ini, Bu, moderasi kayaknya, bukan mediasi ya. Oh gitu ya Pak. Nggak apa-apa, sama sama aja sih mediasi moderasi maksudnya memang dua-dua itu yang diarah di S2 ini. Karena kalau model X dengan Y itu udah banyak sekali, anak S1 juga udah banyak ya. Makanya kalau di S2 ini diminta ada mediasi atau moderasi, itu agak advance ya. Baik Pak. Ya itu aja, nanti dicarilah Bu ya. Iya Mm-mm. Pak, baik Pak, makasih. Sama-sama. Oke, lanjut Endra Setiawan. Ya, Pak. Pengaruh disiplin motivasi terhadap kinerja karyawan dengan beban kerja sebagai mediasi. Beban kerja mediasi ini udah pernah Bapak ini apa namanya ini secara variabel total udah oke. Ada yang mediasi, ada yang X 2, ada Y-nya 1 ya. Udah pas jumlah variabelnya udah 4. Tapi saya mengingatkan aja
Kalau ada disiplin, beban kerja, motivasi, kinerja, biasanya motivasi itu biasanya ya, sebagai mediasi ya, bukan beban kerja ya, malah beban kerja itu sebagai variabel X-nya ya. Oh, siap, Pak. Jadi motivasi yang sebagai mediasinya, terus lanjut ke Oh, kinerja ya. oke, siap, Pak. Diganti berarti, Pak, ya. Enggak dioper doang. Oh iya, dioper maksudnya. Ya, Oke, siap, Pak. oke sama-sama. Jadi kalau di Ya, kuesionernya mah sama aja, jadi ya sama aja. Ya, ya oke, siap. kuesioner sama, Oke, terima kasih, Pak. sama-sama. Dan nanti nyari referensinya lebih gampang, Pak. Ada yang motivasi sebagai mediasi itu banyak. Kok Siap, beban Pak. kerja sebagai mediasi kayaknya nanti agak susah nyari. Agak susah ya. Iya. Ya, Pak. Siap, Pak. Baik, lanjut ya, Pak Hargo Nugroho. Siap, Pak. Pengaruh kompensasi terhadap turnover intention dengan mediasi kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Kompensasi terhadap turnover intention. Aduh, itu organisasional. Ini oke nih dah. Jadi X-nya 1 ya kan, Y-nya 2, tapi ada mediasinya 1 ya. Mediasinya 2. Medianya 2, Pak. X-nya 1, Y-nya 1, mediasinya 2 kan. Ya bentuknya nanti apa namanya, kayak ketupat gitulah modelnya. Ya, betul, Pak. Hmm. Oke nih Pak, udah bagus. Sudah cukup ya. Makasih. Makasih, Pak. Lanjut lagi sama-sama. Robert Chandra. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Rencana tesis saya berjudul Pengaruh PMK 71 tahun 2022, ukuran perusahaan dan leverage dengan mediasi EBITDA margin terhadap kinerja perusahaan. Tapi ada mediasinya ya. Iya, Pak. PMK 71 ini apa nih Pak? Itu perubahan, Pak. Jadi di PMK 71 itu untuk sektor transportasi, perusahaan transportasi nanti dia PN-nya itu tidak bisa dikreditkan, Pak, pajak masukannya. Jadi nanti itu jadi biaya. Jadi masuk ke biaya operasional bagi perusahaan, Pak. Sebelumnya itu dia bisa mengkreditkan pajak masukannya, Pak. Jadi ibaratnya duitnya bisa diganti. Sekarang jadi biaya, Pak, gitu. Baik, ini sebenarnya udah kelebihan satu variabel ya, tapi nggak apa-apa nanti Ya, dipakai. biar agak lebih kaya dia sih, Ya, Pak. lengkap aja. Nanti kalau ada yang apa nggak signifikan atau gimana gitu kan bisa dibuang. Oh, bisa di itu, Pak, ya, kalau nggak signifikan, Pak, ya. Iya, misalnya dibuang aja, saya nggak mau pakai yang ini. Nanti kan perjalanan itu ada kolokium, seminar proposal, seminar hasil. Nah, nanti tengah jalan itu bisa aja yang ada yang dibuang. Jadinya judulnya ini aja gitu ya. Silakan. Baik. Sama tanya, Pak, kalau yang tadi 20 Ya, kata tadi, misalnya dan, di, itu, pada, itu masih dihitung dihitung juga, Pak? satu Oh, dari oh, satu siap, di Pak. satu pada satu juga. Oke, siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Lanjutnya Fatur Huda. Siap, Pak. Pengaruh penempatan pegawai, pengembangan karir, motivasi kerja, terhadap kinerja, dan dampaknya terhadap produktivitas. Ya ini dengan terhadap produktivitas organisasi dengan kepemimpinan sebagai mediasi dan budaya organisasi
sebagai moderasi. Waduh. Ini sangat boleh, Pak, ya. Karena Perlu, Pak. ada mediasi, ada moderasi, ya kan ya. Kalau mau bisa dikerjain semua sangat boleh. Jadi dipersilakan banget ini. Masalah nanti pas di tengah jalan, kayaknya moderasi atau mediasinya ada yang nggak bisa jadi gitu ya, dibuang aja, masih jadi gitu tesisnya gitu. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Apalagi itu X-nya aja udah 3 ya kan ya. Ya, terus Y-nya mediasinya produktivitas nih berarti kan. Iya. Harusnya ya. Itu ada produktivitas Y-nya ya. Y-nya produktivitas. Mediasinya apa namanya? Ada Pemimpinan. 1, moderasinya ada 1 ya. Sudah bagus Pak. Silahkan dilanjut. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Dian H. Siap, Pak. Hadir. Ya, dampak reformasi perpajakan. Dampak reformasi perpajakan sebagai variabel kontrol dalam hubungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sektor usaha terhadap teks Tax buoyancy, Pak. buoyancy. Yes. Apa itu? Ya, tax buoyancy ini menggambarkan pertumbuhan pajak berbanding dengan pertumbuhan PDB. Ini rencananya akan saya gunakan sebagai variabel dependent. Kemudian untuk variabel independennya terdiri dari pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, dan struktur sektoral. Jadi saya ambil data beberapa KLU. Kemudian untuk variabel reformasi perpajakan saya gunakan sebagai variabel moderator yang saya akan gunakan sebagai variabel dummy. Bu, ada moderator pakai dummy, Bu? Iya, karena untuk yang reformasi perpajakannya ini dummy itu karena datanya itu time series, jadi pada tahun yang ada reformasi perpajakannya nanti akan saya klasifikasikan 1 untuk pada tahun tersebut terdapat terjadi reformasi perpajakan, 0 untuk pada tahun tersebut tidak ada reformasi perpajakan, seperti itu, Pak. Nanti pakai apa, Bu, analisisnya? Saya akan gunakan untuk secara analisis statistiknya, saya akan menggunakan autoagresif, Pak, distribusi lag ARDL. Nggak pakai PLS kan ini? Reviews. Reviews ya, ya. Kalau Ya. PLS nggak kena ini ya. Iya, betul. Baik. Udah oke saya kira ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pakai reviews ya, Bu, karena ini ada datanya, ada time seriesnya ini kan ya. Ya, baik, Pak. Baik, lanjut. Udah Gilang Handaru. Iya, Pak. Pengaruh efektivitas pembelajaran berbasis Kemenq Learning Center dan budaya pembelajaran organisasi terhadap kinerja pegawai melalui transfer pelajaran sebagai mediasi. Bisa nih, Pak. Variabel bebasnya udah ada 2 ya kan ya? Iya, Pak. Y-nya 1 kinerja, mediasinya transfer pembelajaran. Oke, sudah cukup nih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lanjut ya. Dian Pratiwi. Dian Pratiwi Rusdi. Ya, Pak. Pengaruh rasio benchmarking dan faktor behavioral terhadap penghindaran pajak, di empiris, wajib pajak,
strategis KPP Pulau Gadung. Rasio benchmarking faktor terhadap pengendalian pajak. Nah ini baru 3 variabel nih Bu. Benchmarkingnya itu Pak nanti kan terbagi Pak, rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas Pak. Jadi nanti ada terbagi. Nah faktor behavioralnya ini bisa dibagi juga Pak, deteksi moral, nanti atau risiko ketidakpatuhan sama niat Pak. Mungkin faktor mediasinya niat Pak. Mediasinya niat. Iya Pak, atau motivasi ekonomi dari wajib pajak. Apakah harus disampaikan di judul itu dirinci atau bagaimana baiknya Pak? Kalau dirinci kan jadi banyak tuh Bu. Iya makanya Pak kan jadi banyak Pak, lebih dari 20. Iya maksud saya. Gimana Pak? Benchmarking itu tetap satu ya? Nanti dia akan terbagi Pak, karena ada beberapa rasio di dalam benchmarking itu Pak. Oh rasio benchmarking. Iya Pak, jadi bisa ada ROA, ROE. Bisa sih kalau itu masih bisa dipecah Bu, maksud saya. Iya itu, iya Pak. Tapi juga jangan terlalu banyak pecahnya gitu. Iya Pak, mungkin tuh butuh bimbingan Pak yang mana pecahnya gitu Pak supaya ini. Terhadap pengendalian pajak. Iya Pak. Terus mediasinya tadi apa niat ya? Niat atau motivasi ekonomi Pak dari wajib pajak. Atau? Motivasi ekonomi Pak, atau niat. Motivasi ekonomi, oke. Dari wajib pajak Pak. Itu ada datanya Bu, itu net income after tax kan ya, bukan? Kalau rasio benchmarking kebetulan kan di sistem DJP sudah ada Pak. Jadi di setiap klasifikasi usaha itu ada rasio benchmarking dari setiap wajib pajak Pak. Misalnya 2% itu untuk apa atau 3%. Nah, itu sudah ada sistemnya Pak. Nanti tinggal mencocokkan klasifikasi usaha apa yang mau digunakan. Kalau untuk mediasi tadi datanya ada nggak tuh? Paling nanti kuesioner ke ini Pak, ke wajib pajaknya Pak. Kuesioner? Iya Tapi Pak. yang rasio benchmarkingnya? Sudah tersedia di sistem di DJP Pak.